Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Hashtag Store. Oke, pada video kali ini kita akan lanjutkan kembali pembelajaran kita tentang pemrograman dasar Python. Oke, nggak terasa ya, ini adalah video terakhir kita dalam seri pemrograman dasar Python ya. Nah, di video terakhir kita kali ini kita akan ngebahas salah satu tipe data yang sedikit berbeda dari list maupun tuple yang kita bahas pada video-video sebelumnya ya. Jadi nama tipe datanya yaitu dictionary. Nah, jadi apa sih tipe data dictionary ini? Nah, jadi tipe data dictionary ini bisa dikatakan tipe data yang menyimpan dua hal sekaligus ya, yaitu kunci dan juga nilai ya, atau biasa disebut sebagai keys and value gitu ya. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya tuh kayak tipe data dictionary ini kayak nyimpan suatu pasangan gitu loh. Kayak contohnya eh, pasangan negara dengan mata uangnya, misalnya Indonesia eh, rupiah misalnya. Nah, Indonesia ini itu jadi keys-nya ya, jadi key ya. Nah, sedangkan eh, rupiah ini itu jadi value-nya gitu ya. Nah, jadi kayak berpasangan gitu ya. Terus Malaysia misalnya ringgit gitu kan. Nah, gitu-gitulah. Kalau Thailand itu baht gitu kan. Nah, gitu-gitulah. Nah, jadi tipe data dictionary itu bakal nyimpen data yang kayak gitu ya. Nah, sekarang biar lebih jelas langsung aja kita kasih contoh ya, tipe data dictionary itu dideklarasikannya kayak gimana sih. Nah, pertama-tama kita siapkan dulu variabel, misalnya variabel mata uang deh, mata uang ya. Nah, ups, jangan lupa disambung ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalnya list ya itu pakai kurung siku, kalau pakai tabel pakai kurung biasa kayak gini. Nah, kalau dictionary itu pakai kurung perawal kayak begini ya. Nah, dan ini sedikit tips kalau misalnya kita pengen nulis tipe data dictionary itu alangkah baiknya mending di enter aja ya. Alangkah baiknya ya, biar lebih kelihatan gitu ya. Nah, sekarang kita akan tentukan yang namanya uh, keys-nya gitu loh ya, atau kuncinya dulu. Nah, misalnya kita pengen Indonesia ya yang pertama, Indonesia ya. Nah, kalau sudah ya, baru kita tulis titik dua ya, tulis titik dua dan kita tulis value-nya ya, nilainya ya. Nilainya apa? Misalnya ini kan apa namanya mata uang ya, tentang mata uang. Nah, kalau Indonesia mata uangnya apa? Mata uangnya rupiah misalnya. Rupiah. Nah, terus kalau misalnya kita pengen lanjut ke keys berikutnya ya, kita jangan lupa kasih koma ya. Nah, kayak begini. Lalu kita enter. Nah, lalu kita tulis misalnya Filipina ya lagi ya. Filipina ya. Nah, ini mata uangnya peso ya kalau nggak salah ya. Nah, kayak gini ya. Nah, terus Malaysia itu misalnya ringgit misalnya ya. Nah, kayak gini ya. Nah, seperti itu ya. Dan seterusnya ya. Nah, sampai ya ya sampai mana aja gitu ya. Sampai sesuai kebutuhan kita gitu ya. Nah, di sini kita sebagai contoh kita isi tiga pasangan ya. Nah, pasangan yang pertama Indonesia dengan rupiah, pasangan kedua itu Filipina dengan peso, dan pasangan ketiga yaitu Malaysia dan ringgit. Nah, inilah tipe data dictionary kalau kita lihat ya. Nah, jadi tipe data dictionary ini simpelnya kayak nyimpan pasangan gitu, ya kan? Nah, dan biasanya ya tipe data dictionary itu ditulisnya tuh kayak gini gitu ya. Biar enak dibaca aja sih. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman nggak pengen enter juga nggak apa-apa gitu ya. Kayak gini ya misalnya ya. Nah, nah kayak gini ya. Kayak gini juga bisa gitu ya. Nah, sebenarnya ya, tapi agak panjang gitu kan. Kalau kita lihat ya, tuh. Kalau kita lihat itu hampir ya hampir ke enter sendiri ini ya. Nah, hampir ujung ini ya. Nah, jadi makanya orang kalau kalau biasanya ya kebanyakan tuh pasti
enter gitu ya biasanya ya. Nah, ini sedikit tips ya tentang mendefinisikan tipe data dictionary. Nah, sekarang kita akan masuk ke metode-metodenya ya, tentunya ya. Nah, jadi metode yang pertama yang akan kita bahas yaitu clear ya. Nah, jadi tipe data clear ini ya, sorry ya, kok tipe data sih, metode ya. Nah, jadi metode clear ini itu tujuannya adalah untuk menghapus semua pasangan ya yang ada di dalam diktionary ini gitu ya. Nah, di sini kan diktionary mata uang gitu ya. Ya udah kita tulis nama variabelnya gitu ya. Nama diktionary-nya kan mata uang ya. Tulis lalu titik clear. Nah, maka nanti kalau misalnya kita coba print gitu kan, nah nanti kosong gitu ya. Mata uangnya nanti kosong gitu ya. Nah, kita print ya kan kayak gitu ya. Misalnya mata uang ya, gitu-gitu ya. Nah, tapi kalau nggak salah cara ngeprint dictionary itu kalau nggak salah bukan kayak gini caranya ya. Nah, nanti kita bahas lagi ya lebih lanjut ya terkait cara mengakses pasangan yang ada di dalam dictionary ini ya. Nah, yang jelas ya, ketika kita tulis mata uang clear, maka dictionary-nya jadi kosong gitu ya. Nah, seperti itu. Sesuai dengan namanya yaitu clear ya. Yang gitu. Nah, sekarang metode berikutnya adalah from keys ya. Nah, jadi metode ini ya, ini gunanya adalah untuk mengganti ya, bisa dikatakan untuk mengganti gitu ya, mengganti semua nilai yang ada di sini ya, yang rupiah, peso, ringgit dengan nilai tertentu. Nah, contohnya gimana? Contohnya tuh kayak gini, misalnya kita punya variabel lagi ya. Nah, bisa dikatakan bukan mengganti sih, lebih tepatnya kita menyalin ke variabel lain tapi dalam nilai yang berbeda gitu ya. Bisa dikatakan kayak gitu. Misalnya mata uang 2 misalnya ya. Nah, mata uang 2 ya. Nah, sama dengan ya. Nah, kayak gini. Jadi kita simpan ke variabel tertentu gitu ya. Nah, terus kita bakal ini ya, kita bakal tulis dik seperti ini ya. Nah, jadi ini metodenya agak beda ya. Jadi kita nulisnya bukan variabel bukan nama dictionary-nya apa, tapi kita tulis dik kayak gini ya. Nah, lalu titik, lalu kita tulis from keys. Nah, kayak gini ya. Nah, lalu di parameternya baru kita tulis nama dictionary yang pengen kita copy ke mata uang 2 ini gitu ya. Nah, misalnya mata uang yang ini ya. Nah, terus kita koma. Nah, lalu kita tentukan gitu ya, nilai yang pengen diganti itu kayak gimana gitu ya. Misalnya kita pengen ganti dengan kosong kayak gini gitu ya. Maka secara otomatis nanti mata uang yang 2 ini ya, itu nanti apa ya? Indonesia, Filipina dan Malaysianya itu semua value-nya itu kosong gitu ya. Ya kan? Jadi kayak gini semuanya gitu ya. Jadi nggak ada lagi rupiah, peso, ringgit itu nggak ada lagi gitu ya. Nah, jadi semuanya tuh bakal jadi ini ya. Mungkin biar enak tuh kita visualisasikan ya. Kayak gini ya. Nah, kita kasih komentar di sini ya. Nah, gini. Oke. Ups. Nah, nanti ya si mata uang 2 ini tadi ya, itu nanti bakal jadi kayak gini gitu ya. Nah, jadi kayak gini ya. Nah, tapi kalau misalnya kita ganti jadi K ya kan gimana? Kalau kita ganti jadi K ya ya udah ya kan dia bakal jadi kayak gini gitu ya. Ketiga-tiganya ya. Ketiga-tiganya ya, teman-teman. Nah, K semuanya ya. Nah, gitu. Jadi ini diktionary-nya apa ya kan. Nah, ini nilai yang nilainya tuh pengen diganti dengan apa? Dengan K ya. Di sini katanya ya udah ganti semuanya dengan K gitu ya. Nah, tapi bukan mengganti yang ini ya, tapi
apa ya, mengganti salinannya gitu ya. Jadi kayak analoginya tuh kalau kita pakai ChatGPT buat ngerjain tugas misalnya, nggak mungkin kan kita copy paste langsung gitu kan. Nah, melainkan kita modifikasi dulu gitu kan bahasanya gitu kan. Nah, kita apa namanya, kita copy dulu ya kan dari ChatGPT gitu ya misalnya ya, dari AI ya kan. Nah, terus setelah itu baru kita modifikasi gitu ya sesuai pemahaman kita dan bahasa kita sendiri, lalu kita submit gitu ya ke tugas gitu kan. Nah, analoginya tuh kurang lebih kayak gitu ya. Nah, ini untuk from keys ya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke metode berikutnya yang penting ya, yang amat-amat penting ya. Jadi metode berikutnya yaitu get ya. Nah, jadi get ini ya itu gunanya adalah untuk mengakses nilainya gitu ya. Nah, jadi misalnya ya kita akan mengakses mengakses nilai ringgit misalnya. Nah, itu gimana caranya? Nah, caranya ya kita taruh di print aja ya misalnya ya biar jelas. Nah, kita taruh di print. Nah, lalu kita tulis apa ya? Diktionarinya ya. Nah, di sini nama diktionarinya mata uang. Ya udah tulis mata uang kayak begini ya. Nah, terus baru kita get ya. Nah, lalu kita buka kurung. Nah, kita akan mengakses ringgit misalnya. Ya udah berarti kita tulis kuncinya apa? Kuncinya Malaysia ya. Nah, gitu. Jadi kalau kita pengen ngakses nilainya, maka kita cari tahu kuncinya tuh siapa gitu ya. Kuncinya kan Malaysia gitu ya. Nah, berarti kita tulis Malaysia di sini ya. Maka nanti outputnya adalah oh iya lupa, di sini hasilnya non karena kenapa? Karena ada ini ya, ada clear ya. Jadi karena dia sudah kosong ya, di clear ya kan, jadi kosong ya. Jadi nggak ada pasangan apa-apa lagi, maka dia jadi non kayak gini ya. Oke, sorry ya, lupa ya. Nah, ini kita jadiin komentar dulu ya. Nah, sekarang kita coba run. Nah, benar ya, hasilnya adalah ringgit ya. Nah, kalau misalnya kita pengen ngakses rupiah, kita ganti jadi Indonesia ya. Nah, kayak gini ya. Nah, jadi fungsi dari get ini adalah untuk mengakses nilai dari suatu keys gitu ya. Nah, gitu ya teman-teman. Oke, eh, sekarang kita bakal lanjut ke metode berikutnya ya, yaitu metode items. Nah, jadi metode items ini tuh gunanya untuk apa sih? Nah, metode items ini itu gunanya adalah untuk
mengakses pasangan-pasangan yang ada di dalam sini ya, yang ada di dalam dictionary ini. Nah, caranya gimana? Nah, caranya adalah kita pertama-tama ini dulu ya, teman-teman. Kita siapkan for ya, karena ini kan banyak gitu ya. Di sini nggak cuma satu ya, tapi ada 3 ya. Nah, jadi kita siapin dulu for ya di sini ya. Nah, for. Nah, kita siapkan dua variabel ya. Misalnya variabel k ya, yang artinya keys ya, dan v itu yang artinya value ya. Nah, terus kita tulis di sini ini ya. Nah, lalu kita tulis mata uang ya, mata uang items. Oops. Nah, kayak gini ya. Nah, kita tulis mata uang items kayak gini ya. Nah, maka nanti kalau misalnya kita coba print ya. Kita coba print ya. Di dalamnya sini kita coba print K ya. K dan V ya. Maka kita lihat apa yang terjadi ya. Mari kita run. Nah, benar ya. Kalau kita lihat di sini ada Indonesia, rupiah, Filipina, peso, Malaysia, ringgit gitu ya. Nah, jadi bisa dikatakan items ini ya, mata uang items ini itu gunanya adalah untuk mengakses semua pasangan ya, bukan value atau keys doang, tapi pasangan ya. Nah, pasangan itu berarti Indonesia dan rupiahnya itu diakses gitu ya, bukan cuma rupiahnya doang atau Indonesianya doang gitu ya. Nah, tapi semuanya gitu ya, semuanya di sini ya. Indonesia tuh rupiah gitu kan, Filipina peso ya, Malaysia ringgit. Nah, gitu-gitu ya. Nah, jadi intinya seperti itu untuk items. Nah, sekarang kita lanjut ke keys lagi ya. Nah, jadi kalau keys ini itu beda ya. Kalau keys ini gunanya adalah untuk mengakses kunci apa saja gitu ya. Nah, yang ada di dalam dictionary ini. Nah, dalam hal ini kita cuma pengen ngakses Indonesia, Filipina, dan Malaysia doang gitu ya. Nah, gimana caranya? Nah, caranya kita pakai for lagi ya. Lagi dan lagi kita pakai for ya. Nah, misalnya kita tulis K di sini ya untuk melambangkan keys ya. Nah, seperti itu ya. Nah, kita tulis mata uang. Nah, lalu kita tulis keys ya tadi ya. Nah, kayak gini. Nah, lalu kita coba print gitu ya. Print K-nya gitu ya. Nah, kita lihat apa yang terjadi. Nah, kalau kita lihat ya, outputnya adalah Indonesia, Filipina, dan Malaysia doang gitu ya. Jadi nggak ada rupiah, peso, ringgitnya ya, kayak di item sini tadi ya, nggak ada ya. Jadi dia cuma ngakses yang ininya aja ya, yang kuncinya aja ya, sesuai namanya keys ya. Berarti dia cuma ngakses yang Indonesia, Filipina, dan Malaysianya doang gitu ya. Nah, bisa dikatakan seperti itu. Nah, sekarang kita bakal lanjut ke metode terakhir yang menurut aku tuh penting banget ya, yang ya kebalikan dari keys ya, bisa dikatakan ya. Jadi ini metode yang tak kalah penting ya. Nah, jadi metode ini yaitu value gitu ya. Nah, pertama-tama kita tentu saja kita siapkan for lagi. Nah, tapi kali ini kita pakai V ya. Nah, in mata uang value. Nah, kayak gini ya. Seperti ini. Nah, lalu kita print V-nya. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Nah, yang terjadi adalah dia bakal menampilkan rupiah, peso, dan ringgit ya. Nah, bisa dikatakan ya, kalau for ya, kalau items yang ini ya, items ini tuh ngakses keduanya gitu ya, kunci dan nilainya gitu ya. Nah, sedangkan keys ini dia cuma ngakses yang kuncinya doang, yang Indonesia, Filipina, Malaysia. Nah, sedangkan value yang ini itu gunanya untuk mengakses yang sebelah sini ya, yang rupiah, peso, ringgit gitu ya, yang nilainya doang gitu ya. Nah, terus apa gunanya get ini gitu ya? Nah, apa bedanya dengan get ini gitu ya? Nah, padahal kan get sama
value kalau kita lihat-lihat itu sama-sama mengakses nilainya gitu ya. Nilai yang rupiah, peso, ringgit gitu kan, gitu-gitu ya. Nah, apa bedanya? Nah, bedanya adalah kalau get ini dia ngambil satu-satu gitu ya. Nah, di sini kalau kita tulis Indonesia ya udah dia bakal ngambil pasangan dari Indonesia apa rupiah ya udah dia bakal ambil yang rupiah doang. Tapi kalau value ya itu bakal ngambil semuanya ya, nggak cuma rupiah doang. Nah, tapi peso, ringgit semuanya diambil gitu ya. Nah, diambil habis gitu ya. Nah, itu bedanya ya antara get ya. Nah, get ini kalau kita cuma pengen satu ya kan, nah pakai get. Kalau kita pengen banyak ya, pengen semuanya pakai value gitu ya. Nah, bisa dikatakan seperti itu. Oke, aku rasa sampai sini saja pembahasan kita tentang diktionari ya. Semoga dapat dipahami. Tak lupa aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah mau menonton video ini sampai selesai. Dan sampai jumpa lagi di seri-seri berikutnya. Dadah.